Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Kitabu Ahkamit Thaharoh, hukum-hukumnya bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhanakal ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati utawi iki iku kitab nerangaken pira-pira hukume sesuci. Kitab ini menerangkan tentang hukum-hukumnya bersuci. Wal kitabu utawi lafad kitab lugotan ing dalam munggue bahasa iku masdarun dadi masdar. Bimaknal domi kelawan nganggo maknane kumpul, wal jam'i lan tegese kumpul. Wastilahan lan ing dalam munggue istilah iku ismun dadi isim li jinsin maring jenis minal ahkami kang tetep saking pira-pira hukum. Lafad kitab secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kalimat kataba yaktubu kitaban, yang berarti adalah maknanya kumpul, ad-dom wal jam. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari tulisan-tulisan yang dijadikan menjadi satu, maka disebutnya dengan kitab. Ini kitab merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan dijadikan satu, maka dinamakannya dengan kitab. Sedangkan menurut istilah yang dinamakan kitab adalah isim jenis dari beberapa hukum. Amal babu lan anapun utawi bab, fasmun mangka iku dadi isim linawin maring warna, mimma kang tetep saking perkara, dahola kang manjing opoma tahta dzalikal jinsi ing dalam ngisore mengkonon jenis. Sedangkan yang dinamakan bab, jadi dalam kitab itu ada yang namanya bab. Bab adalah merupakan isim linauin, isim warna yang masuk pada jenis. Wa toharotu lan utawi lafat toharoh bi fathit to'i kelawan nganggo fathai to, watto lugotan ing dalam munggue bahasa iku an-nadzafatu bebersih atau sesuci. Wa amma syar'an lan anapun ing dalam munggue syara', fafiha mangka iku ing dalam toharoh tafasiru utawi piro-piro tafsir, kasirotun kang akeh opo tafasir. Kalimat toharoh dibaca menggunakan tonya dibaca fathah atau, yang berarti secara bahasa artinya adalah an-nadzafah, bebersih atau bersuci. Sedangkan menurut syara', menurut ulama fikih yang dinamakan toharoh mempunyai banyak penafsiran
Dan diantaranya dijelaskan dalam kitab ini menurut Kiai Musonif, Allahu ya Rabbi, minha iku setengah saking tafasir, qauluhum utawi dawe ulama, iku fi'luma ngelakoni perkara, tustabahu kang den wenangaken bihi kelawan ma, opo asolatu solat, ai min wuduin bayane tegese bayane saking wudu, wa guslin lan adus, wa tayamumin lan tayamum, wa izalati najasatin lan ngilangaken najis. Menurut salah satu pendapat yang dijelaskan oleh Kiai Musonif, yang dinamakan toharoh menurut syara adalah melakukan sesuatu yang membolehkan dengannya itu mengerjakan sholat, seperti wudhu, mandi janabah, bertayamum, ataupun menghilangkan dari najis. Asalnya wudhu itu boleh, asalnya melakukan mandi itu boleh. Cuma wudhu ataupun mandi bisa menjadi wajib apabila tanpa adanya wudhu atau tanpanya mandi maka tidak sah sholatnya. Jadi ketika kalian ingin mengerjakan sholat, maka hukumnya wudhu wajib untuk dikerjakan. Ataupun hukumnya mandi janabah tadinya punya hadas besar, maka hukumnya mandi janabah menjadi wajib. Amat toharotu utawi lafat tuharoh, tonya dibaca domah, bidomi kelawan domai to, atuharotu, iku fasmun dadi aran libaqiyatil ma'i maring sertane banyu, walam makana lantat kalane ana opo alma'u banyu, iku alatan dadi alat litoharoti kanggo sesuci, istadroda mangka ngiras-ngirus sopo al musonnifu kiai musonnif li anwa ilmiyahi maring piro-piro warnane banyu. Sedangkan lafaz atuharoh tonya dibaca menggunakan dhammah yang artinya adalah alat untuk bersuci. Atuharoh, alat untuk bersuci. Yang dimaksudkan alat untuk bersuci adalah utamanya menggunakan air. Kalaunya terkecuali tidak ada air atau karena sesuatu yang tidak membolehkan menggunakan air, misalkan sedang sakit, maka boleh diganti menggunakan debu, maka disebutnya dengan tayamum. Sedangkan di sini menjelaskan tentang atuharoh, yang dimaksud atuharoh adalah alat bersuci, yakni air. Maka perlu mengetahui macam-macamnya air. Apa saja sih air yang boleh digunakan untuk bersuci? Entah itu digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi janabah, ataupun digunakan untuk menghilangkan dari najis. Faqala mangka dawu sapa kiai musannif, apa dawe almiyau allati yajuzu ayyasyuhu atadhiru biha sab'u miyahin. Almiyahu utawi piro-piro banyu, allati yomiyah yajuzu kang wenang, ayyasyuhu tegese sah opo atadhiru sesuci biha kelawan allati iku sab'u miyahin itu piro-piro banyu. Air yang boleh digunakan untuk bersuci, digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi, ataupun digunakan untuk menghilangkan dari najis, itu ada 7 macam air yang boleh digunakan. Apa saja 7 itu? Ma'us sama'i rupane banyu langit, ayin nazilu tegese banyu kang temurun, minha saking sama, wahwa utawi nazil iku al matoru banyu udan.
Wa ma'ul bahri lan banyu segara, ail milahu tegese banyu asin. Berarti banyu segara, banyu asin, air laut. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan, ail hulwu tegese banyu tawar. Banyu bengawan, air tawar, berarti yang dimaksudkan adalah bisa air sungai ataupun air danau. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Wa ma'ul salji lan banyu es. Wa ma'ul bardi lan banyu embun. Air yang boleh digunakan atau sah digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air tawar, bisa air sungai ataupun air danau. Yang keempat air sumur. Yang kelima air sumberan. Yang keenam air es atau air salju yang ada di kutub-kutub utara, itu bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir nomor 7 adalah air embun. Maka hanya menggunakan salah satu dari ketujuh air tersebut yang boleh digunakan untuk bersuci. Selainnya dari 7 maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Misal air kopi digunakan untuk berwudu maka tidak sah, tidak boleh. Air susu digunakan untuk mandi janabah maka itu juga tidak boleh. Yang boleh digunakan untuk bersuci hanya menggunakan 7 macam air tadi. Wa yajma'u lan ngumpulaken hadhihi sab'ata ing iki pitu-pitu pangucape sira. Ma barang nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit, au naba'a utawi sumberane ma minal ardi saking bumi. Ala ayyi sifatin iku ala ayyi sifatin tetepe ingatase andi-andine sifat. Kanat kang ana apa miyah min aslil khilfati saking asal kedadiane. Sumal miyahu mangka nuli utawi piro-piro banyu iku tangkosimu kebagi opo miyah ala arbaati aksamin ingatase 4 piro-piro bagian. Kalau macam-macam air itu ada 7. Air langit, air laut, air sumur, air sumberan, air salju, air embun, dan air sungai. Sedangkan air-air tersebut itu terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja 4 itu? Ahadwa utawi salah sawijine arba'ah iku tahirun banyu suci fi nafsihi ing dalam awak dheweke banyu, mutahhirun tur kang nyuciaken li ghairihi maring liyane banyu, ghairu makruhin tur ora makruh apa isti'maluhu nganggone banyu. Air yang pertama, pembagian yang pertama adalah air suci sekaligus bisa mensucikan dan tidak makruh digunakan untuk bersuci. Airnya suci, di samping suci bisa digunakan untuk bersuci. Apa air tersebut? Dinamakannya dengan air mutlak. Wahwa utawi ahaduha iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak. Jadi air yang suci dan mensucikan disebutnya itu air mutlak. Apa sih air mutlak itu? Wahwa utawi ahadwa iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak. An qayyidin saking qayyid, lazimin kang tetep. Opo qayyid, fala yaduru mangka ora dadi bahaya. Opo al-qayyidu qayyid, al-munfaku kang pecah, kama il-bikri kaya banyu sumur, fi kaunihi ing dalam anane banyu, ana iku mutlakon banyu mutlak.
Yang dinamakan dengan air mutlak adalah air yang tidak mempunyai nama khusus, tidak terikat oleh nama, ya air-air saja. Misal seperti 7 air yang telah disebutkan tadi. Ketika air hujan diwadahi ember, ditempatkan di ember, ya namanya air ember. Ketika dipindahkan ke bak, ya maka namanya air bak. Dipindahkan ke gayung, ya namanya air gayung. Dipindah lagi ke cangkir, ke gelas, ya namanya air gelas. Pindah-pindah tempat, maka namanya berubah. Tidak terikat oleh nama. Berbeda dengan air kopi. Ketika air kopi ditaruh di gelas, ya namanya air kopi. Dipindah ke teko, ya tetap namanya air kopi. Ketika dipindahkan ke mangkok, ya namanya air kopi tetap. Walaupun tempatnya pindah-pindah, tapi tetap namanya air kopi. Maka terikat namanya ini. Berarti kopi merupakan bukan air mutlak. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau air yang lainnya. Air susu ketika dipindah berada di gelas, ya air susu. Dipindah ke teko, ya tetap air susu. Dipindahkan ke mangkok, ya tetap air susu. Berarti air susu itu bukan air mutlak. Kalaunya bukan air mutlak, maka tidak sah atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Gak boleh bersuci, berwudu menggunakan air kopi, berwudu menggunakan air susu, maka tidak boleh. Tidak sah. Wasani utawi kang kaping loro iku tahirun banyu suci, mutahirun tur kang nyuciaken, makruhun tur kang makruh opo isti'maluhu nganggone banyu, fil badani ing dalam badan, la fi saubi ora makruh dianggo fi saubi ing dalam sandangan. Pembagian air yang kedua adalah air suci bisa digunakan untuk bersuci, namun makruh apabila digunakan bersucinya untuk di badan. Untuk wudhu, untuk mandi janabah itu makruh. Tetapi kalaunya digunakan untuk pakaian, misalkan mencuci pakaian, ada pakaiannya yang terkena najis, dicuci menggunakan air yang bagian nomor 2, maka itu tidak makruh. Yang makruhnya apabila digunakan untuk bersuci di badan. Apa itu air yang suci dan mensucikan namun makruh digunakan di badan? Wahwa utawi bagian kang kaping loro asani tahirun mutahirun makruhun isti'malu fil badani law isaubi. Iku alma'u banyu almusammasu kang den panasaken. Ayil musakhonu tegese kang den panasaken, bitang siri samsi kelawan bangete panase srengenge, fihi ing dalam ma, wa inna ma yukrahu angin pastine makruh, syara'an ing dalam mungguhe syara', bikotrin ana ing daerah harin kang panas, fi ina ing dalam wadah, mungtobain kang nerima den palu, illa ina anak daini angin wadah saking emas lan perak, nisofa ijau harihima karena bersih emas lan perak. Apa itu bagian yang kedua? Air yang suci mensucikan namun makruh digunakan untuk bersuci di badan, yaitu air yang terkena paparan panasnya sinar matahari yang apabila wadahnya itu terbuat dari benda yang menerima karat. Berarti benda yang menerima karat itu seperti besi, tembaga, seng ataupun yang sebagainya. Jadi kalaunya ada air ditaruh di tempat yang wadahnya itu terbuat dari besi, seng ataupun tembaga, kalian taruh di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas yang mengakibatkan
air yang ada di dalamnya itu menjadi panas, maka air tersebut dihukuminya tetap suci dan bisa juga digunakan untuk bersuci, namun makruh digunakan apabila bersucinya digunakan di badan. Jadi kalaunya wudhu menggunakan air yang tadi boleh saja, sah, airnya suci dan mensucikan, namun makruh kalau berwudu menggunakan air tersebut. Kenapa alasan makruhnya? Karena alasan kesehatan. Itu tidak baik digunakan di badan. Namun apabila digunakannya itu untuk pakaian, mensucikan pakaian yang terkena najis, maka itu tidak makruh. Lantas bagaimana apabila yang tadinya panas, terkena sinar matahari panas airnya? Ini makruh kan tadi. Namun apabila didiamkan yang mengakibatkan air tersebut panasnya itu hilang. Wis adem maning, sudah menjadi dingin, hilang panasnya. Nah, bagaimana hukumnya? Maka kemakruhannya itu menjadi hilang juga. Wis ora makruh maning banyu mau. Wa ida baruda lantat kalane adem opo banyu sing dipanasin mau, zalat mangka ilang opo al karohatu kemakruhane. Jadi apabila sudah dingin, kalian diamkan selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, akhirnya air tadi hilang panasnya, maka makruhnya itu hilang juga. Waktaro lan milih sopo an-Nawawiyu Imam Nawawi ada mal karohati ing ora anane kemakruhan mutlakon hale mutlak. Wa yukrahu lan makruh aidon kelawan malih syadidu suhunati opo banget panas wal burudati lan banget adem. Jadi ada tambahan, bukan hanya sekedar air yang sangat panasnya seperti tadi yang terkena terik matahari, tapi air yang banget dinginnya, air yang sangat dinginnya, air yang di kutub utara umpamanya misalkan saking dinginnya, maka itu pun dihukumi makruh. Airnya suci, bisa juga digunakan untuk bersuci, tapi makruh digunakan bersuci di badan. Jadi kesimpulannya nomor 2, kalaunya masih ada air yang lain, maka alangkah lebih baiknya menggunakan air yang lain dulu. Tapi misalkan nggak ada lagi, cuma itu saja airnya, air yang terkena terik matahari yang diwadahi tempatnya itu dari besi, laka maning sejenis, ya wis apa-apa, cuma ya makruh. Wal qismu lan bagian asalisu kang kaping 3 iku tahirun banyu suci fi nafsihi ing dalam awak dheweke banyu ghairu mutahirin tur kang ora nyucingaken li ghairihi maring liyane tahir. Bagian yang ketiga adalah air suci namun tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kita ulang dulu. Air yang pertama, air suci dan mensucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua, air suci mensucikan namun makruh digunakan untuk bersuci. Nah, yang ketiga, bagian yang ketiga adalah air suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci, tapi kalaunya digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, ataupun untuk menghilangkan sesuatu dari najis, maka ini tidak bisa mensucikan. Apa itu air suci yang tidak bisa mensucikan? Wa huwa utawi tahirun ghairu mutahirin li ghairihi iku alma'u banyu al musta'malu kang wis den enggo fi rafi hadasin ing dalam ngilangaken hadas wa izalati najisin atawa ngilangaken najis in lam yatagoyyar lamun ora owah apa banyu walam yazid lan ora nambah
apa wasnuhu timbangane banyu ba'dang fisolihi sawise pisahe banyu amma saking barang kana kang ana apa ma ba'da tibarima iku ba'da tibarima sawise milang-milange barang yatasarabuhu kang resep apa ma ing perkara apa al-magsulu perkara kang den basuh minal ma'i saking banyu. Air suci namun tidak bisa mensucikan. Contoh yang pertama adalah air yang mustakmal. Apa itu air yang mustakmal? Yaitu air bekas bersuci. Enca-encapane bersuci disebutnya dengan air mustakmal. Kalian berwudu nih, berwudu. Nah, air yang jatuhannya tersebut bekas wudu tadi, atau kalian mandi janabah, air yang bekas mandi janabah tadi itu dinamakannya dengan air mustakmal, air yang bekas menghilangkan dari najis atau air yang bekas menghilangkan dari hadas, itu disebutnya dengan air mustakmal. Airnya tetap suci, namun apabila digunakan untuk bersuci kembali maka itu tidak sah. Misal kalian berwudu, kalian tadai nih banyunya 1 ember. Nah, air dalam ember tadi itu disebutnya dengan air mustakmal. Kalaunya kalian berwudu menggunakan air mustakmal yang ada di ember, maka itu tidak sah. Airnya tetap suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi ada pengecualian apabila air mustakmalnya tersebut kalian kumpulkan menjadi di satu tempat sehingga ada 2 kolah. Bekas mandi janabah dapat 2 ember, kumpulkan dalam 1 bak. Kalian berwudu dapat 1 ember, dikumpulkan dalam bak. Terus ketika kalian bersuci, wudu, mandi janabah, dikumpulkan air mustakmal tadi dalam 1 tempat sehingga ada 2 kolah, maka air mustakmal tadi menjadi air yang suci dan sekaligus bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kalaunya 2 kolah mustakmalnya boleh digunakan untuk bersuci ulang menggunakan air tadi. Contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, tadi air mustakmal, air yang suci dan mensucikan, air suci namun tidak bisa mensucikan. Dan contoh yang kedua adalah wal mutagoyiru lan banyu kang owah. Ai wa min hadal kismi tegese iku saking ikilah bagian al ma'u utawi banyu al mutagoyiru kang owah opo ahadu ausopihi salah sewijine piro-piro sipate banyu bima sebab perkara ai bisain tegese sebab sewiji-wiji kholato kang nyampuri hu ing banyu minato hiroti bayane saking piro-piro perkara kang suci tagoyuron kelawan owah yamna'u kang nyegah itla qismil ma'i ing kemutlakane isime banyu arane banyu alaihi ing atase banyu fa innahu mangka setuhune banyu mau iku tahirun banyu suci ghairu tahurin tur kang ora nyucikaken hisian kana iku hisian kana bangsa ketinggal kana kang ana opo atagoyuru owahe au takdirian atawa ngira-ngira akan. Nah, contoh yang kedua adalah air yang berubah al mutagoyir. Kalau tadi air yang mustakmal, contoh yang kedua adalah al mutagoyir, air yang berubah. Salah satu dari sifatnya air. Sifatnya air itu 3. Warnanya, rasanya, baunya. Sebab tercampur oleh sesuatu
yang menjadikan salah satu dari sifatnya air tadi itu berubah. Contoh, air satu ember tercampur dengan sampo yang mengakibatkan air di ember tadi salah satu sifatnya itu berubah, entah warnanya, rasanya, ataupun baunya berubah sebab tercampur dengan sampo. Berarti air tadi tetap dihukumi suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, sebab salah satu dari sifatnya air tadi itu berubah. Lantas bagaimana kalau yang nggak berubah? Umpama air satu bak atau air satu bak tertumpah oleh sabun, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya pun tetap nggak ada yang berubah, maka air yang di bak tadi itu dihukumi suci dan masih bisa digunakan untuk bersuci. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalaunya salah satunya berubah sebab ada campuran benda yang suci, sekalipun suci nih, seperti sampo, sabun, ini kan suci, cuma tercampur di air. Kalau salah satu sifatnya berubah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalaunya tidak berubah, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Kana ikhtalato, kana ikhtalato kang nyampur bil ma'i kelawan banyu. Opoma perkara iwafiku nyocoki perkara ing mak fi sifatihi ing dalam sifate banyu, kama il wirdi kaya banyu mawar al mungqoti irrohihati kang ilang ambune, wal ma'i lan banyu al mustamali kang mustamal. Fa in lam yamna mangka lamun ora nyegah opo perkara itla qismil ma'i ing kemutlakane isime banyu alaihi ing atase banyu bi an kana kelawan nyenta'ana opo tagoyuruhu owahe banyu fitohiri sebab perkara kang suci iku yasiron kidik au bima atawa sebab perkara yuwafiku kang nyocoki opo perkara alma'a ing banyu fi sifatihi ing dalam piro-piro sifate banyu, wa qaddira lan den kira-kira akan mukhalifan hale nulayani, walam yugoyir lan ora ngubah hu ing banyu, fala yaslub mangka andin dikema tohuriyatahu ing sifat sucine banyu, fahuwa mangka utawi banyu iku mutahhirun nyuci akan ligoirihi maring liyane banyu. Nah, sedangkan kalaunya berubahnya itu sedikit atau bahkan tidak ada yang berubah sebab perkara yang suci tadi, maka airnya tersebut dihukumi suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi yang jadi titik pokok, ada air tercampur benda yang bisa menyatu dengan air ini. Kalaunya salah satu dari sifat air ini berubah banyak, entah rasanya, baunya, ataupun warnanya, maka tetap suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun apabila tercampurnya itu sedikit, sifatnya itu tidak ada yang berubah, maka tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Wah taroza lan mereksa sopo kiai musonib bikaulihi kelawan dawe kiai musonib. Apa pengendawe kholatohu ing lafat kholatohu, kholato kang nyampur hu, kholato nyampur hu ing banyu anit tohiri saking perkara kang suci al mujawiri kang
nyandingi lahu maring banyu fa innahu mangka setuhune banyu iku bakin tetep ala tahuriyatihi ing atase sifate sucine banyu walau kana lan senajan ana opo atagoyuru owahe banyu kasiron iku kasiron akeh wakada iku wakada kaya wakadal mutagoyiru kaya iki den jabaakan al mutagoyiru utawi banyu kang uwah bimuholitin kang kecampur sebab perkara layastagni ora semugih alma'u opo alma'u banyu anhu saking muholid katinin kaya endut watuh labin lan lumut wama lan barang fi maqarihi kang tetep ing dalem banyu wa marihi lan melakune banyu wal mutaghayyiru lan owahe banyu bitulil muksi sebab suwene meneng fa innahu mangka setuhune banyu iku tahurun banyu kang suci lan bisa nyucikaken. Tapi kalaunya ada air, berubahnya itu sebab perkara yang memang hidupnya atau tempatnya ada di air tersebut. Contoh kayak seperti lumut. Kalian diamkan nih airnya selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Diamkan air tersebut. Sehingga ketika kalian buka, kalian lihat airnya ini berubah, ada hijau-hijaunya, tumbuh lumut, maka airnya tadi hukum suci dan masih bisa digunakan untuk bersuci sekalipun salah satu dari sifatnya itu berubah. Atau misalkan yang lagi, contoh yang lainnya, air sungai itu ketika tercampur oleh tanah, debu itu kan tercampur menjadikan air sungai tadi warnanya ada kecoklat-coklatan. Berubahnya tadi itu sebab adanya debu, adanya tanah, maka air sungai yang tadi tetap dihukumi suci dan bisa digunakan bersuci. Wal qismu utawi bagian arabi'u kang kaping 4 iku ma'u najisin banyu najis ai mutanajisin tegese banyu kang kena najis. Wawa utawi mutanajis iku kismani rong werna. Bagian yang keempat adalah air najis atau air yang terkena najis. Asalnya airnya ini suci, namun karena tercampur oleh najis, tercampur oleh tai cicakah, tercampur oleh darahkah, maka mengakibatkan air tadi disebutnya dengan air najis. Dinamakannya dengan air mutanajis atau air yang terkena oleh najis. Itu ada 2 macam air yang mutanajis itu. Apa saja 2 macam tersebut? Ahaduha utawi salah sawijine kismani iku qalilun banyu kang setitik. Wa huwa utawi banyu setitik alladhi iku alladhi banyu halaj kang manggon fihi ing dalam alladhi apa najasatun najis. Tagoyaro hale owah amla atawa ora. Bagian yang pertama dari air najis adalah air yang sedikit. Jadi dalam fikih ketika disebutkan air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Ukuran 2 kolah sendiri adalah 270 liter. Sedangkan kalau menggunakan ukuran bak mandi persegi adalah ukurannya 91,8 cm. Kalau dibulatkan ya 92. Lebarnya 92 cm, panjangnya 92 cm, dan dalamnya 92 cm. Kalau bak mandi tadi diisi penuh oleh air, maka dinamakannya dengan air 2 kolah. Kalau kurang, maka disebutnya air yang sedikit.
Jadi kalaunya air yang sedikit, air 1 ember, kejatuhan najis, tai cicak, entah sifatnya ada yang berubah ataupun tidak berubah, maka tetap dihukuminya dengan air najis. Umpamanya air 1 ember tercampur tai cicak, kok warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya pun nggak berubah, sekalipun nggak ada yang berubah, maka tetap dihukuminya dengan najis. Apalagi kalaunya ada yang berubah warnanya, nah jelas itu najisnya. Bagian yang pertama, wa huwa hale utawi alladhi ay wal halu tegese utawi tingkah, annahu iku annahu setuhune alladhi iku maun banyu dunal qullataini kang kurang saking rokolah. Wa yustathna lan den jabaakan min hadal kismi saking iki warna opo almaitatu batang alati lada malaha kang ora ana getih laha kedue alati sailun kang milih ingda qatliha nalikane matine alati au syaki udwin atawa nyigar anggota badane mayit minha saking alati kadubabin kaya piro-piro laler in lam tutroh lamon ora den cemplungaken fihi ing dalam banyu walam yugoyir lan ora ngubah hu ing banyu. Nah, namun ada pengecualian apabila air yang sedikit itu kejatuhan bangkai. Bangkai apa? Bangkai binatang yang darahnya itu tidak mengalir. Contoh seperti nyamuk, seperti lalat. Ada kopi 1 gelas, ada lalat jatuh, mati di kopi ini. Kalau warnanya, rasanya, maupun baunya tidak ada yang berubah di kopi ini, maka kopi ini masih suci, boleh dikonsumsi, boleh diminum. Tapi kalaunya ada salah satu dari sifatnya, entah itu rasanya, ataupun baunya, ataupun warnanya, kok berubah sebab lalat tadi, maka air kopinya menjadi air najis. Nah, ini syaratnya kalau berubah najis, kalaunya tidak ada yang berubah maka tidak najis. Dan syarat yang keduanya adalah kalau jatuhnya itu dengan sendirinya, bukan disengaja. Kalaunya disengaja dimasukkan ke kopi, airnya lalatnya mati di kopi, yaitu tetap najis, menjadi najis air kopinya. Nah, kalaunya disengaja. Allah ya Rabbi wakadalan iku kaya mayit anajasatu utawi najis alati la yudrikuha kang ora ninggalakan ing alati opo atorfu peninggal fakulun mangkayo sekabehane minhuma bayane saking mayit lan najasah layu najisu iku layu najisu ora najisaken alma'a ing barang wa yustatsna lan den jabaaken haidon kelawan malih opo suwarun piro-piro contoh mazkurun kang den tutur fil mabsutoti ing dalam kitab kang den beberaken wa asyara lan awe isyarah lil qismi sani lil qismi maring wa asyara lan gawe isyarah sapa Kyai Musonib lil qismi maring warna asani kang kaping loro minal qismi saking bagian ar-rabi'i kang kaping 4 bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonib au kana atawa ana iku kasiron akeh kullataini rongkola fa angsaro mangka haleluya akeh fayatagoyaru mangka owah yasiron kelawan kidik au kasiron atawa akeh. Nah, bagian yang kedua
Kalaunya tadi air yang sedikit, air yang najis itu ada dua macam. Yang pertama air yang sedikit, dimaksudkan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Ketika dicampur najis, terkena najis, sifatnya berubah ataupun tidak berubah, maka tetap dihukuminya najis. Kecuali kalaunya air yang sedikit, kejatuhan batang, bangkai, yang hewan tersebut darahnya tidak mengalir, mati sendiri. Kalaunya berubah maka najis, kalaunya tidak berubah maka tidak najis. Yang kedua adalah air yang banyak, itu bisa menjadi najis apabila salah satu dari sifatnya air itu berubah. Air 2 kolah, 1 bak 2 kolah, kecampuran bangkai tikus yang mengakibatkan salah satu sifatnya berubah. Kok ambu bangkai umpamanya, maka air yang ada di bak mandi yang 2 kolah tadi semuanya menjadi najis. Tapi bagaimana kalaunya salah satu sifatnya nggak ada yang berubah? Warnanya tetap, baunya tetap, rasanya pun tetap. Sekalipun kejatuhan cicak mati di bak mandi tadi yang 2 kolah, maka air yang di bak tadi tetap dihukumi suci. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalaunya sifatnya berubah maka najis, kalaunya sifatnya nggak ada yang berubah maka tidak najis. Wal kullatani lan utawi banyu kang rongkolah. Pira sih ukuran rongkolah iku? Nah, Kiai Musonib menjelaskan iku khamsu mi'ati ritlin, 500 liter. Bagdadin kang bangsa Baghdad, takriban ing dalam ngira-ngirane, fil asohi ing dalam kaul kang asoh. Nah, jare Kiai Musonib, sing diarani atau yang dinamakan air 2 kolah itu adalah air yang ukurannya 500 liter. Baghdad, literane orang-orang Baghdad. Kalaunya di Indonesia, literannya orang Indonesia, air 2 kolah itu air yang 270 liter menurut kaul yang asoh. Kalaunya menggunakan ukuran bak mandi, ukur persegi, yaitu ukurannya panjangnya 92 cm, lebarnya 92 cm, dan dalamnya 92 cm, diisi penuh bak tadi, maka itu dinamakannya dengan air 2 kolah. Jadi kalaunya buat bak itu alangkah lebih baiknya lebih besar daripada ukuran 92. Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima ing dalam kullah atawakati waritlu utawi kati al Baghdadiyu kang bangsa Baghdad, ing dan Nawawi mungguwe Imam Nawawi iku mi'atun 100 wa thamaniyatun lan 8 wa isruna lan 20 apane dirhaman dirhame wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4 pitune piro-piro dirham. Nah, wataroka lan ketinggalan sopo al musonipu Kiai Musonib isman ing warna khomisan kang kaping 5. Ternyata ada yang ketinggalan. Pembagian air itu bukan hanya 4, tapi ada satu lagi bagian yang kelima. Jadi kalau yang pertama tadi air suci mensucikan. Nomor 2, air yang suci mensucikan namun makruh digunakan. Air yang nomor 3, air suci namun tidak bisa mensucikan. Air yang keempat, air mutanajis atau air yang terkena najis. Nah, ternyata ada satu lagi. Menurut Kiai Musonib ada tambahannya. Apa itu tambahannya? Wahwa utawi bagian kang kaping 5 iku alma'u banyu almutahiru kang suci alharamu tur kang haram kal wudu'i kaya dene wudu bimain kelawan banyu magsubin kang den gosok
au musabbalin atawa kang den sediaakan li syarbi maring kanggo nginung. Bagian yang nomor 5 yang ketinggalan menurut Kiai Musonib adalah airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci, tapi apabila digunakan itu haram, dosa. Apa itu? Yaitu air hasil gosok, air hasil mencuri. Airnya suci, tapi kalaunya digunakan itu dosa, haram. Loh kok wudu hasil air nyuri, kok wudu tidak bilang-bilang ke orangnya, ke pemiliknya, maka itu dosa, haram hukumnya. Wudunya sah, airnya suci, bisa digunakan bersuci, tapi haram apabila digunakan. Atau misalkan air yang telah disediakan untuk minum, ada nih di masjid atau apa, air minum disediakan untuk minum, tapi kalian gunakan untuk berwudu, untuk bersuci. Nah, airnya suci, bisa mensucikan, tapi haram digunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Mohon maaf apabila penjelasan ada kekurangan ataupun bacaannya ada yang keliru ataupun salah, karena yang namanya manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa akhiran.